Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini gue tertarik untuk meremake semua konten yang ngebahas Pleiades. Setelah sebelumnya gue udah ngeremake konten tentang Platinum Dragon Lord dan Evil Eye, sekarang waktunya kita ngeremake konten lain. Dan yang akan gue remake adalah pembahasan mengenai profilnya Chizu. Terakhir kali gue ngebahas Chizu adalah sekitar 3 tahun yang lalu, dan konten Chizu gue satukan bersamaan dengan profilnya Lupus. Pada saat itu, informasi yang gue miliki masih sangat sedikit, dan gue sangat bergantung dengan informasi dari wiki fandom. Tapi setelah 3 tahun berlalu dan ada banyak sumber informasi baru, gue pun hadir kembali dengan lebih banyak informasi tentang Chizu. Dan tentu saja, semua informasi ini pasti lebih akurat dan lebih detail daripada konten gue 3 tahun yang lalu. So, langsung aja, mari kita mulai. CZ2128 Delta, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Chizu Delta atau Shizu. Dia adalah salah satu anggota Pleiades dengan ras automaton alias robot. Ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 1 episode 7 kita diperlihatkan tubuhnya Chizu yang bisa dibongkar pasang. Tapi tubuhnya Chizu yang bisa dibongkar pasang hanya berlaku di Pleiades, sesuai dengan tweet Maruyama pada tahun 2018, di mana ada orang yang nanya apakah Chizu beneran bisa berubah jadi robot. Dan Maruyama membalas kalau Pleiades mempunyai settingnya sendiri. Sama seperti Pleiades lainnya, Chizu juga tinggal di lantai 9 dan bertugas menjaga lantai tersebut. Para Pleiades yang ada di sana mendapatkan kamar khusus, di mana Chizu satu kamar dengan Entoma dan juga Solution. Tapi Chizu dan Entoma juga mempunyai ruangan khusus milik mereka sendiri, yang sepertinya merupakan pemberian dari penciptanya. Cuma, meskipun mereka punya kamar sendiri, tidak jarang mereka pergi ke kamar untuk tidur bareng Solution, karena tidur sendirian terasa membosankan. Sebagai seorang robot atau automaton, Chizu sama sekali tidak butuh makan, tapi dia suka minum. Di Pleiades Days, Yuri ngomong kalau semua anggota Pleiades sangatlah rakus, dan dalam kasusnya Chizu, dia sangat suka minum. Hal yang serupa bisa kita temukan di CD drama Pleiades Tea Party, di mana kita diperlihatkan Chizu yang lagi minum dan disebutkan kalau minumannya Chizu sangat tinggi kalori, bahkan bisa sampai ribuan kalori sekali minum. Selain itu, sebagai automaton, Chizu telah diprogram untuk tidak dapat menampilkan emosi, sehingga wajahnya Chizu tampak seperti sedang menggunakan topeng tanpa ekspresi. Tatapannya pun selalu terlihat datar dan suaranya juga selalu terdengar datar. Tapi di volume 13, Neya ngomong, meskipun Chizu tidak mempunyai emosi dan wajahnya tampak tidak berubah, tapi Neya sadar kalau saat itu Chizu sedang tidak bahagia. Di web novel disebutkan kalau Chizu adalah karakter yang jarang banget ngomong, dan informasi ini disebutkan kembali di Pleiades Season 1 episode 7. Disebutkan juga kalau Chizu mempunyai wajah Jepangan, seakan-akan Chizu adalah tuan putri asal Jepang. Chizu menggunakan pakaian yang sama seperti Pleiades lain, akan tetapi semua aksesoris yang Chizu gunakan mempunyai motif loreng. Hal ini bisa kita lihat dari bando, selempang, sarung tangan, dan juga stockingnya. Kalau di light novel, disebutkan kalau di roknya Chizu terdapat stempel stiker 1 yen. Tapi gua nggak tahu stiker itu ditempel di bagian mana. Soalnya gua nggak pernah ngeliat ada stiker di roknya Chizu versi anime. Selain itu, Chizu juga selalu membawa senjata yang tergantung di pinggangnya, layaknya pedang, dan senjata itu disebut magic gun atau spell gun. Kalau di web novel, senjatanya Chizu dideskripsikan sebagai White Star Aug yang mempunyai 2 buah magazin. Nah, senjatanya Chizu, rasnya Chizu, dan juga job class-nya Chizu semuanya merupakan bagian dari update berskala besar di game Yggdrasil yang disebut Valkyrie's Downfall. Seperti yang kita tahu, Chizu adalah salah satu dari 7 Pleiades perempuan, dan mereka semua didesain sebagai saudara perempuan, di mana Yuri Alpha adalah saudara nomor 1, Lupus saudara nomor 2, Nabe dan Solution saudara nomor 3, dan Aurelia Omega saudara yang paling terakhir. Nah, posisinya Entoma dan Chizu sama sekali tidak diketahui siapakah yang kakak dan siapakah yang adik. Karena hal ini di Pleiades diceritakan kalau Chizu dan Entoma sering banget berkelahi memperebutkan posisi saudara nomor 4, dan tidak ada satupun dari mereka berdua yang mau mengalah. Yuri bahkan sampai meminta bantuan Ainz untuk menentukan siapakah yang kakak di antara Chizu dan Entoma. Tapi Ainz menolak karena Ainz beranggapan kalau pasti ada alasan kenapa teman-temannya sengaja tidak menentukan posisi mereka berdua. Semenjak saat itu, Yuri sering dibikin pusing ngelihat pertengkaran mereka berdua. Meskipun di matanya Yuri, Entoma dan Chizu tampak seperti sedang bermain-main. Tapi kalau secara tinggi, Chizu adalah NPC yang paling pendek, dan dia lebih pendek daripada Entoma. Sesuai dengan perkataan Maruyama di Author Talk volume 13, yang ngomong kalau Chizu adalah Pleiades paling kecil, dan keberadaannya sudah seperti maskot. Informasi ini sesuai dengan tweet Maruyama pada tahun 2014, di mana dia mendeskripsikan tingginya para Pleiades, dan tingginya Chizu hanya sekitar 145 cm. Di volume 8, kita diberitahu kalau para Homunculus Mate menganggap Chizu sebagai Pleiades yang paling populer, dan mereka semua memperlakukan Chizu layaknya idol. Bahkan di antara mereka, ada yang menginginkan bantal guling dengan gambarnya Chizu. Saking sukanya mereka dengan Chizu, para Homunculus Mate yang awalnya tidak menyukai Eclair beranggapan kalau Eclair bisa terlihat imut ketika dia digendong oleh Chizu. Bukan cuma Homunculus Mate, Chizu juga populer di kalangan penduduk Holy Kingdom, terutama mereka yang berhasil diselamatkan oleh Chizu. Bahkan mereka sampai menyebut Chizu dengan sebutan Chizu sama.
Kalau kalian nonton Play Pleiades season 1 episode 7, Nabe tampak senang ketika melihat tubuhnya Chizu yang telah dimodifikasi. Scene ini terhubung ke CD drama Pleiades Tea Party, di mana Nabe diperlihatkan sedang mencubit pipinya Chizu. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau Nabe sepertinya mempunyai ketertarikan dengan Chizu. Nah, alasan kenapa Chizu sangat suka memeluk Eclair dijelaskan di side story Pleiades Days. Di sini Yuri sedang mencari Chizu yang sedang bersembunyi di lantai 6 Nazarick, dan ketika ditemukan, ternyata Chizu lagi memeluk salah satu makhluk lantai 6 yang bernama Spear Needle. Yuri kemudian menjelaskan kalau Chizu sangat suka dengan sesuatu yang imut dan juga berbulu. Bahkan Chizu ngomong kalau dia kepengen pelihara satu makhluk imut seperti ini karena Eclair selalu kabur darinya. Nah, alasan kenapa Chizu sangat suka memeluk Eclair karena di lantai 9 Nazarick tidak ada satupun makhluk berpenampilan imut selain Eclair. Makanya Chizu sering banget turun ke lantai 6 buat mencari makhluk imut untuk dipeluk. Cuma yang jadi masalah, pelukannya Chizu terlalu kuat buat makhluk imut yang ada di lantai 6 dan juga buat Eclair. Makanya kita diperlihatkan Eclair yang sekarat setiap kali dia dipeluk oleh Chizu, dan ini ngebuat Eclair takut sama Chizu. Di Pleiades Days juga dijelaskan kalau Spear Needle yang Chizu peluk sangat kesakitan dan dia segera kabur setelah Chizu melepas pelukannya. Setiap kali Chizu bertemu dengan sesuatu yang dia anggap imut, Chizu pasti akan menempel stiker dengan gambar 1 yen ke benda atau makhluk tersebut. Semakin banyak stiker yang Chizu tempel, maka itu pertanda kalau Chizu sangat suka dengan sosok tersebut. Nah, beberapa makhluk yang pernah ditempel stiker 1 yen adalah Shihoto Tokito, yaitu koki Nazarick yang muncul di volume 15 dan dia mempunyai 4 stiker. Lalu Neya Baraya, sang squire dari Holy Kingdom yang muncul di volume 12 dan dia punya sekitar 1 atau mungkin 2 stiker. Pandora Aktor juga sempat dapat 1 stiker di Play Pleiades waktu dia lagi nyamar jadi kucing. Kalau berdasarkan wiki fandom, di Game Mask for the Dead, Chizu pernah ngasih 1 stiker buat Tanya, yaitu karakter dari Yojo Senki, dan dia juga pernah ngasih 2 stiker buat Kyuko, yaitu rubah ekor 9 dari Game Mask for the Dead. Nah, yang menarik, berdasarkan tweet Maruyama pada tahun 2016, dia ngomong kalau sebenarnya ada satu orang worker yang berhasil selamat di volume 7, dan worker itu mendapatkan stiker dari Chizu. Tapi cerita itu dipotong dari light novel karena dapat ngebuat feel volume 7 jadi berantakan. Kemudian di Pleiades Days juga dijelaskan kalau Chizu sering banget menempel stiker ke makhluk-makhluk imut yang ada di lantai 6, dan hal ini ngebuat aura kesusahan, karena stiker itu tidak mau lepas meskipun sudah disiram dengan air. Tapi untungnya, aura ngomong kalau belakangan ini Chizu sudah tidak lagi menempelkan stikernya. Nah, di volume 13, Chizu sempat menempel stiker di jidatnya Neya, dan stempel itu tidak bisa lepas. Chizu pun mengeluarkan sebuah botol dan meneteskan sesuatu, lalu stiker itu pun terlepas dengan sangat mudah. Ini artinya Chizu mempunyai benda khusus yang bisa dia gunakan untuk melepas stiker tersebut. Kemudian di Pleiades Days dijelaskan kalau stiker 1 yen miliknya Chizu merupakan pemberian dari penciptanya, dan item itu akan hilang ketika dipakai. Dengan kata lain, stiker yang Chizu miliki jumlahnya terbatas. Makanya dia berhenti nempelin stiker ke makhluk yang ada di lantai 6. Tapi Chizu ngomong kalau Ainz akan mencoba memproduksi massal stiker tersebut. Di volume 3, Ainz menjelaskan kalau Chizu diciptakan oleh temannya yang mengurus mekanisme berbeda dari tabula Smaragdina. Temannya Ainz membuat backstory di mana Chizu mampu menembus semua mekanisme yang ada di dalam Nazarick. Kalau di Play Pleiades season 1 episode 7, disebutkan kalau Chizu mengetahui semua jebakan yang ada di dalam Nazarick. Ini yang jadi alasan kenapa di volume 3, Ainz ngebawa Chizu untuk jaga-jaga kalau saja Ainz lupa dengan password di ruang harta. Tapi kalau di versi anime, Ainz tidak mengajak Chizu dan dia hanya mengajak Albedo dan juga Yuri. Nah, backstory-nya Chizu tentu sangat berbahaya bagi Nazarick, karena kalau saja Chizu berhasil ditangkap oleh penyusup, maka sang penyusup bisa saja mengetahui segala macam mekanisme di dalam Nazarick melalui ingatannya Chizu. Oleh karena itu, di volume 11 kita diberitahu kalau Ainz sudah menggunakan sihir kontrol amnesia untuk mengubah ingatannya Chizu. Kalau di web novel, penciptanya Chizu adalah Tabula Smaragdina. Tapi kalau di light novel, Tabula Smaragdina justru jadi penciptanya Albedo. Karena hal ini, penciptanya Chizu pun berubah menjadi seseorang yang disebut Profesor. Nah, namanya Profesor tidak pernah terungkap sama sekali, sampai akhirnya volume 13 pun rilis. Di sini, Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades, dan Ainz menyebutkan sebuah kalimat yang menandakan kalau penciptanya Chizu adalah Supreme Being bernama Garnet. Kalau dibandingkan dengan Pleiades lain, Chizu adalah salah satu Pleiades yang paling baik dengan nilai karma positif 100. Pada tahun 2014, Maruyama sempat ngebuat tweet tentang apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan para Pleiades ketika mereka sedang berjaga. Lalu di bagiannya Chizu disebutkan kalau dia tidaklah berbahaya, karena pada dasarnya kita akan diabaikan. Lalu kalau Chizu diajak bicara, maka dia akan merespon tergantung negosiasinya. Dan pada awalnya, dia akan sulit untuk diajak bekerja sama. Informasi yang serupa juga ada di volume 8, di mana Yuri mengeluh ketika melihat sifat adik-adiknya yang sadis. Dan Yuri ngomong kalau satu-satunya penyelamat hanyalah Chizu. Chizu juga jadi NPC pertama sekaligus satu-satunya yang berhasil menjalin hubungan pertemanan dengan penduduk New World, sesuai dengan kejadian di volume 13, di mana Chizu berhasil berteman dengan Neya Baraya. Bahkan di ending volume 13, Ainz bertanya langsung ke Chizu apakah dia berteman dengan Neya, dan Chizu menjawab iya. Kalau kita nonton Play Pleiades season 4 episode 9, kita diperlihatkan Chizu yang suka ngomong blak-blakan, tapi dia juga tahu kapan harus menahan diri. Contohnya ketika dia menutup mulutnya Eclair agar tidak kelepasan di hadapan Albedo. Contoh lainnya bisa kita temukan di volume 13 ketika Chizu berinteraksi dengan Neya. Di sini Chizu berkali-kali ngomong di hadapannya Neya
Neiya kalau Neiya tidaklah imut, tapi Chizu tidak masalah untuk ngasih stiker baru kepada Neiya. Di volume 13 juga terungkap kalau Chizu ternyata mempunyai selera fashion yang bagus ketika Chizu dan Neiya sama-sama mencoba berbagai macam pakaian. Nah, dari awal volume 1 sampai volume 16, tugasnya Chizu cuma 3, yaitu mendampingi Ainz masuk ke dalam ruang harta di volume 3, ikut jadi bagian dari Mad Geldabaut, dan bertarung melawan Evil Eye di volume 6. Mendekati dan membujuk Neiya agar mau menggunakan busur rune sebagai salah satu cara untuk promosi senjata rune di volume 13. Selain itu, Chizu juga punya kerjaan yang sama seperti Pleiades lain, yaitu menjaga rumah kayu yang ada di permukaan. Gue tidak tahu pasti rumah kayu mana yang mereka jaga, tapi kemungkinan rumah kayu yang dimaksud merefer ke Nazarik palsu yang dibangun oleh Aura. Nah itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai Chizu. Sekarang mari kita bahas seberapa kuat karakternya Chizu. Berdasarkan karakter sheetnya, Chizu adalah NPC dengan level 46, sehingga ngebuat dia menjadi Pleiades dengan level paling rendah. Bahkan levelnya Chizu lebih rendah daripada Evil Eye. Di sini tertulis kalau Chizu mempunyai ras automaton level 5 dengan kelas Gunner, Sniper, Assassin, Stalker, dan masih banyak lagi. Di volume 3, kita diberitahu kalau rasnya Chizu yang adalah automaton ngebuat dirinya kebal dari efek racun. Nah, sebagai seseorang dengan kelas Gunner, Chizu pun bertarung sambil menggunakan senjata yang disebut Magic Gun. Cara kerja senjata ini sempat dijelaskan di volume 13, di mana Chizu ngomong kalau senjata yang dia gunakan membutuhkan mana untuk bisa menembakkan peluru dan rasanya seperti sedang menggunakan crossbow. Selain menggunakan Magic Gun, ternyata Chizu juga mempunyai dagger yang sempat dia pakai ketika melawan Demi-Human di volume 13. Karena kelasnya sebagai seorang Gunner, Mario ngomong di Author Talk volume 13 kalau Chizu mempunyai gaya bertarung yang berbeda dari member Pleiades yang lain. Di sini juga dijelaskan kalau Chizu tidaklah hebat dalam pertarungan jarak dekat. Pertahanannya pun tidaklah tinggi sehingga dia sangat lemah jika beberapa orang mendekatinya. Kalimat yang serupa juga muncul di volume 13 di mana Neiya ngomong kalau kemampuan menembak Chizu jauh lebih superior daripada dirinya. Akan tetapi, Chizu tidaklah hebat dalam pertarungan jarak dekat. Nah, karena Chizu lemah dalam pertarungan jarak dekat, mau tidak mau, Chizu harus bisa menjaga jarak dari musuhnya dan menembakkan senjatanya dari posisi yang sangat jauh, sehingga musuh tidak dapat melacak lokasinya Chizu. Kalau saja Chizu terlalu sering menembak, maka lokasinya bisa dengan mudah ditemukan, sehingga Chizu hanya bisa menembak di momen krusial saja. Contoh ketika Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades, Chizu hanya menembak setiap kali Ainz ingin menggunakan sihir, dan berkali-kali pula sihirnya Ainz batal akibat serangannya Chizu. Akan tetapi, Chizu hanya mampu membatalkan sihir musuh yang levelnya lebih rendah daripada dirinya, kecuali kalau Chizu mendapatkan buff dari karakter dengan kelas Commander, seperti ketika Aurelio Omega ngasih buff ke doppelgangernya Chizu. Nah, untuk mendukung gaya bertarungnya, Chizu dibekali dengan banyak sekali skill dan juga perlengkapan kamuflase. Di Pleiades Days disebutkan kalau selendang yang Chizu gunakan merupakan item kelas legendary yang dilengkapi dengan beberapa sihir tipe stealth dan juga tipe ambush. Item ini ngebuat tubuhnya Chizu dapat menghilang untuk sementara waktu hanya dengan menyentuh selendangnya. Lalu di volume 13, kita diberitahu kalau Chizu mempunyai beberapa item lain seperti botol parfum berisi sihir tier 1 odorless. Kalau dilihat dari namanya, sihir ini sepertinya bisa menghilangkan bau tubuh penggunanya sehingga semakin sulit untuk dilacak. Item lain yang Chizu miliki adalah tali yang warnanya dapat berubah sesuai dengan objek di sekitarnya, sehingga ngebuat Chizu dapat memanjat area yang lebih tinggi tanpa ketahuan. Dengan gaya bertarung seperti ini, Ainz sendiri bahkan kesulitan untuk melacak posisinya Chizu ketika dia bertarung melawan doppelganger Pleiades. Nah itu tadi semua informasi yang berhasil gue kumpulkan mengenai Chizu, sang NPC robot pencinta Fury. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye-bye!